Iya. Baru 9. Main dipakai. Kalau di grup kampusku ini. Oke, kita mulai kakak-kakak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Semoga kakak-kakak guru hebat PJOK PKG Diseminasi ini sehat selalu dalam beraktivitas dan juga tetap semangat ya. Jika ada teman-teman kakak-kakak semua yang terpanggil PPG, jangan sampai PKG-nya tidak ikut ya. Tetap semangat, dua-duanya bisa berjalan ya kakak-kakak. Menandakan kita adalah guru-guru PJOK yang hebat dan luar biasa. Ya. Jadi kakak-kakak di sini kita 1 JP, kurang lebih 45 menit. Mungkin sampai jam 12:30 lah ya. Di 50 menit kita selesai lah. Kakak-kakak, oh ya untuk tugas kemarin batasnya tanggal 20 kakak-kakak ya. Ini sedikit informasi kalau tugas itu late atau terlambat dia tidak terbaca di checklist. Keterangannya terlambat, jadi tidak bisa dinilai itu. Saya ngasih nilai belum bisa. Jadi usahakan ya jangan sampai terlambat kakak-kakak. Yang penting kirim aja dulu, nanti kan bisa dikerjakan lagi tuh. Diulang lagi sampai 5 kali, 10 kali pun masih bisa. Jadi yang penting dikirim dulu tugasnya. Kalau ada perbaikan nanti kan bisa dikirim ulang lagi. Oke kakak-kakak semuanya, kita ini balik lagi ke materi 1.1 sebenarnya. Lebih ke pemantapan atau pemahaman 2. Mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Itu kemarin modul 1.1 ini lebih ke fokus utamanya adalah refleksi. Ya, refleksi kita sebagai seorang guru PJOK dalam proses pembelajaran dan juga kita melakukan refleksi bagaimana metode atau gaya mengajar kita apakah perlu dievaluasi sebagai perbaikan nantinya agar paradigma diri guru PJOK itu tercapai dengan positif ya, jadi maksimal kita mengajarnya. Oke kakak-kakak semua, di sini kurang lebih 1 JP. Oke, selamat datang Kak Bekti Rahayu ya. Ini Kak, siapa yang belum? Kak Doni belum masuk ya Kak Doni ya? Katanya mati lampu ya. Oke, kakak-kakak semua, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi ini balik lagi ke modul 1.1. Kesepakatan bersama kakak-kakak, jangan lupa menyalakan kameranya. Ya, karena di sini nanti rekaman ini akan saya share di LMS sebagai bukti kita melakukan tatap maya ya kakak-kakak. Jadi nanti akan dicek sama dengan orang BGP sebenarnya. Nyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika ada teman atau fasilitator sedang berbicara. Hadir seutuhnya, jangan sampai tidak mengikuti tatap maya. Ya, menghargai waktu bersama sesuai dengan jam yang telah kita kesepakati bersama. Maksimalkan fitur chat. Ya, nanti ada fitur chat ini kita menggunakan Google Doc. Jadi mudah-mudahan kayaknya di HP bisa nanti mudah-mudahan. Klik raise hand jika sebelum bertanya atau ingin menanyakan sesuatu hal mengenai materi ataupun yang lain. Gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti mati lampu atau jaringan bermasalah ya kakak-kakak. Itu adalah kesepakatan bersama kita dalam tatap maya ini. Oke, selanjutnya tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Ini adalah tujuan luas kita dalam pembelajaran PKG diseminasi terkhusus guru PJOK. Capaian akhir pelatihan guru mampu bersikap reflektif ya. Jadi kita selalu bersikap reflektif setiap pelaksanaan pembelajaran, yaitu di akhir pembelajaran guna perbaikan pembelajaran selanjutnya dengan materi yang sama ataupun materi yang berbeda. Dalam melaksanakan profesi kita sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi kita mampu menanamkan sikap reflektif kita sebagai evaluasi dalam diri kita dalam guna pembelajaran yang positif nantinya.
Reflektif ini kemarin sudah sama-sama kita Aduh, mati lampu. Kakak Henry hilang. Gak ada Mati suaranya. lampu, Pak. Oh, masih lampu ya? Iya, Pak. Kalau mati lampu nih sebelah langsung hilang jaringan. Kan Pak Enjas di unit 11 ya? Iya, toh. Mana unit 11 itu di mana? Gaya operator ini. 11 itu di mana katanya? Iya, udah tahu kami unit 11 itu di mana? Gaya. Masih Indonesia ada itu. Pak Ya, Kepala Indonesia. Saya rasa keberatan pelajar bergeser. Pak Kepala lewat depan rumah aku tak cegat. Tidur, kita tidur. Apa geremeng-geremeng gitu? Pak John, isi ceramah dulu baru Zoom. Lagi mulai nabi. Nah itu, nampaklah saya tadi lewat. Wih, rame nih SMK 2 nih. mohon izin mati lampu tadi kakak ya. Waduh. Oke, sip, sip, sip. Oke, kakak-kakak bisa dengar suara saya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan kita adalah setelah menyelesaikan modul refleksi ya. Untuk paradigma perubahan di guru PJOK ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Ya, diferensiasi, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Itu tujuannya kakak-kakak. Halo kakak-kakak semuanya. Jadi di sini yang sama-sama kita harapkan adalah kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kita yang terakhir ini di modul 1.1 adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ya kemarin kakak-kakak kan di elaborasi dan juga tugas itu menuliskan refleksi masing-masing kakak-kakak ya mengenai paradigma pembelajaran PJOK ini. Bagaimana dalam proses pembelajaran ya kakak-kakak semuanya menuliskan refleksi. Ya, bagaimana kakak-kakak mengevaluasi diri juga. Ya, refleksi ini kan banyak, bisa dengan teman sejawat, bisa dengan pimpinan, bisa dengan komunitas belajar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah, agenda kita hari ini adalah analisis tulisan refleksi kakak-kakak semua, kemudian kakak-kakak berbagi hasil analisisnya secara bersama-sama. Ya, nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, kakak-kakak. Analisis tulisan refleksi kakak. Nah, sip. Oke. Di sini ada gunakan pertanyaan berikut untuk analisis kakak-kakak ya. Nah, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Nah, jadi kakak-kakak silakan menuliskan refleksi nanti di Google ya, Google Doc yang akan saya share nanti di pesan. Ada 6 pertanyaan, silakan kakak-kakak di sana berkreasi menulis refleksi kakak masing-masing. Mulai dari modul 1.1 mengenai paradigma pembelajaran PJOK hingga 1.3 mengenai pembelajaran berpusat pada peserta didik atau berdiferensiasi yang kemarin hari Kamis kita diskusikan bersama-sama. Nah, kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, apa saja yang kakak tulis dalam refleksi tersebut? Yang kedua di sini, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi?
apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan bagi kakak-kakak semuanya? Soal nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi ya kan? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan juga lebih baik lagi dalam diri saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jadi pada kakak-kakak semua, di sini akan saya share di pesan Google Doc. Jadi kakak-kakak semua bisa menuliskan di situ dari pertanyaan berikut ya. Ada 6. Silakan atau bisa digabungkan jadi 1 sampai 6, silakan kakak. Jadi kakak-kakak di sini menuliskan refleksi ya, mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Apa yang bisa kakak rasakan di sana selama pembelajaran ini berlangsung? Ya, pembelajaran tatap maya ini ya kan. Dari materinya 1.1 yaitu mengenai paradigma pembelajaran PJOK, kemudian 2, kemudian 1.3 kemarin yang terakhir adalah diferensiasi ya kakak-kakak. Ya, silakan kakak-kakak di situ menceritakan sebagai refleksi kakak. Jadi mungkin selama ini contohnya kakak-kakak, setelah saya mendapatkan pembelajaran paradigma PJOK, kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya itu bisa mengubah image saya. Ternyata seperti ini pembelajaran PJOK yang harus saya lakukan di sekolah gitu. Itu refleksi kakak ya, itu salah satu contoh. Tinggal kakak-kakak nanti bisa menjelaskan secara rinci bagaimana perasaan kakak. Nah, oke, silakan Mas Fatur izin. Izin ke toilet, Kak. Ya silakan Kak Fatur. Ya, jadi di sini akan saya kirim Google Doc-nya ke kakak-kakak. Ya, materi pertama itu refleksi untuk perubahan paradigma di guru-guru PJOK. Yang 1.2 itu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ya, base of thinking dalam pembelajaran PJOK. Yang terakhir adalah pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau disebut dengan diferensiasi. Jadi silakan kakak-kakak menuliskan di situ, merefleksikan ya. Selama 3 materi itu kakak bisa merefleksikan diri kakak. Apa yang kakak dapatkan gitu. Apa yang mengubah paradigma kakak selama ini, ternyata pembelajaran PJOK ini ya memang ini gitu nah. Ya ternyata memang selama ini kita lakukan itu gitu, tapi kita tidak mengetahui apa tujuan dan maksud dari itu semua. Ternyata seperti ini pembelajaran diferensiasi gitu kan. Ternyata base of thinking ya kan, sampai base of thinking itu berbasis kekuatan. Kelemahan yang kita miliki itu sebenarnya menjadi kekuatan dalam diri kita. Sarana prasarana yang kurang itu seharusnya menjadi daya tarik kekuatan dalam diri kita. Bagaimana kita mencari solusi bersama-sama sesuai dengan kekuatan aset. Kemarin kan ada aset ya, ada jenis aset, ada kalau tidak salah ada 7, 6 itu. Nah, dari situ ternyata bisa mengubah image kita. Dari kasus-kasus studi kasus yang kita sampaikan kemarin mengenai Pak Raga dan semuanya, itu bisa mengubah image kita atau mengubah cara pandang kita sebagai seorang guru PJOK. Silakan kakak-kakak, di sini sudah saya buatkan, kan saya bagikan ya Google Doc-nya. Oke, saya ubah dulu pemiliknya. Oh iya, udah.
Silakan kakak-kakak buka Google Doc-nya. Di situ sudah saya buat nama-nama masing-masing dari kita. Oke, selamat datang Kak Marconi. Ya, sudah bisa dibuka? Dipesan Kak? Akhirnya Susi dijawab ini. Boleh Bu, kata Bapak admin tadi nggak pakai dasi kupu-kupu, nggak pakai dasi bergambar, ulang pun boleh. Tak berbaju pun boleh. Saking itu jadi banyak yang lain ya dasi kalau dasi aku rampung. Iya mau Pak. Oke, silakan kakak-kakak yang ditanyakan. Bapak adminnya tuh bilang nggak pakai dasi kupu-kupu, nggak pakai bergambar ulang. Masalahnya itu saya sudah berapa kali ya sama ini malah sampai sama ini jawab ya masalah diklat bisa terus Iya, diklat tuh. mau coba ini ngomong nggak itu satu Habis dibahas, Ya, silakan kakak tulis di Google Doc yang sudah saya kirim itu di pesan. Jadi di sana kakak-kakak silakan menuliskan refleksi kakak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 ya. Modul 1.1 mengenai paradigma pembelajaran PJOK ya. Refleksi paradigma pembelajaran PJOK. Yang kedua, basic of thinking, yaitu berkekuatan berbasis aset basic of thinking. Yang ketiga adalah berdiferensiasi. Jadi kakak silakan di sana. Ya, silakan Kak Listia. Ngisi semua punya boleh enggak? Gimana? Ngisi semua punya bisa, boleh. Ngisi apanya? Boleh. Ngisi ininya loh, soalnya tuh semampunya boleh enggak? Ya, silakan. Di situ kakak berefleksi ya. Jadi kakak berefleksi di sana. Ya, pembelajaran apa yang bisa mengubah cara pandang kakak gitu loh. Mengenai selama kakak belajar tentang modul 1.1, 1.2 dan sampai 1.3. Karena selama ini kan kakak itu kan materinya termasuk materi yang ini ya, dalam pembelajaran PJOK itu basic kita ya. Jadi gimana refleksi kakak. Jadi kakak menceritakan, ya contohnya selama ini saya merasa berubah sudut pandang saya mengenai pembelajaran PJOK. Ya, terutama materi tentang berdiferensiasi. Jadi bagaimana caranya? Di situ kakak bercerita semua. Merefleksikan kakak itu loh. Merefleksikan kekurangan kakak, merefleksikan solusi yang harus kakak lakukan gitu. Jadi silakan kakak itu sudah saya bagikan Google Doc-nya. Silakan kakak berkarya kurang lebih di situ 30 menit waktunya. Kakak di situ menuliskan ya refleksi kakak ya, sambil kita ini ya istilahnya pemahaman kakak mengenai materi 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Nah, itu. Dan selama ini pengalaman kakak juga sudah membaca elaborasi diri di materi-materi LMS mengenai PKG PJOK ini ya. Materi dari elaborasi diri dari 1.1, 1.2 hingga 1.3. Nah, itu apa yang kakak rasakan gitu. Jadi silakan merefleksikan, menceritakan segala hal yang kakak dapatkan. Nah, contoh itu ada yang terakhir yang ke-6 itu apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Bisa ini salah satu caranya adalah saya mencari solusi dengan teman sejawat saya. Teman sejawat saya siapa? Bisa sesama guru PJOK di sekolah, bisa dengan guru mapel yang lain, atau dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, itu bisa dengan pimpinan. Nah, itu bisa. Jadi kakak silakan
bercerita, merefleksikan diri kakak mengenai pembelajaran 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Silakan kakak-kakak. Untuk 1 jam ini. Di sini yang sudah mulai menulis Mas Anbar. Oh, Mas Anbar masuk ya? Kak Anbar. Kak Anbar. Nah, siapa pembina Pak? Saya Pak. Saya Pak Eko Pak. Oke, di sini Mas Anbar, Kak Anbar sudah menulis, merefleksikan ya. Mas Fatur belum, Dedek, Bang Dedek kemana Kak Dedek? Kak Nur belum, Kak Dana masih ini ya, Kak Markoni belum. Kak Pengki hadir ya? Kak Listi, Kak Doni hadir. Kak Nopri nih, gimana kabarnya Kak Nopri nih? Saya kemarin itu ditanyakan mengenai kehadiran kakak-kakak semuanya oleh orang BGP ya. Jadi saya bilang, saya sampaikan Kak Hunggi ada nggak di sini? Kak Hunggi belum ya? Oke Kak Hunggi silakan. Ditambahkan aja kalau slide-nya ini. Yang tidak hadir siapa ya? Kak Anbar, Kak Dodi ada. Kak Nopri nggak ada ya? Masih layar nih Kak, nanti ya. Kita tarik ini. Oke, baru Kak Anbar ini. Kak Fatur, mana Kak Fatur? Kak Dedek belum masuk ya? Ini belum. Kak Listia sudah mulai. Kak Doni belum masuk. Kak Vel ya. Kak Doni mati lampu Kak Doni ya? Sana.
Pak Dede. Apa Pak? Pesen esnya Pak? Bosan Pak? Neng, aku ngomong apa ya? Aku ngomong gratis. Jadi perlu Pak apa Pak itu ngomong ke ST udah deh itu Dilantik sila Pak Bowo, terus kalau dilantik baru makan gratis. Masa udah dilantik baru makan gratis. Kak Honggi masih kosong, Kak John masih kosong, Kak Bekti baru mulai nih. Nopri nih, belum hadir lagi Kak Nopri nih. Kak Velia belum ya? Kak Velia gak bisa ngetik di HP ya? Cek Kak Velia. Kak Doni belum ya? Ini Kak, bentar lagi buat snack box. Iya, bisa dikirim ke sini nih. Cari sasaran. Ini lebih ke ini ya, bukan dari sayanya sebenarnya, tapi ini lebih ke pemahaman kakak mengenai refleksi kakak mengenai ini materi ini 1.1, 1.2 dan 1.3 ya. Jadi sudut pandang kakak tuh gimana gitu kan, aku yang bisa. Tadi kan materinya 1.1 tuh mengenai refleksi paradigma pembelajaran PJOK. Ternyata itu bisa mengubah sudut pandang saya dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti ini, seperti itu tentang back of thinking, itu kan ada pemanfaatan aset yang ada di sekolah, aset lingkungan, aset sosial, ya, aset politik, itu ternyata bisa menjadi motivasi saya itu dalam meningkatkan pembelajaran PJOK di sekolah. Ya, bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, nah, seperti itu. Berdiferensiasi juga. Berpusat pada peserta didik yang menggunakan model pembelajaran yang atraktif dan juga lebih ke sana sih refleksi kita ya kakak-kakak ya. Thanky jaringannya katanya. Kak Marconi masih kosong ini Kak Marconi. Kak juga belum yang dikerjakan, tunggu bentar. Oh, masih ada yang dikerjakan. Oke, Kak Anwar ini sudah. Kak Fatur gimana? Kemana nih Kak Fatur ini? Kak Fatur. Masih di toilet tadi, Pak. Oh, masih di toilet Mas Udin? Iya. Sakit perut ya?
Iya, tadi makan sambal kebanyakan. Ini kumpul di mana nih sama Faturnya? Faturnya? Tempat biasa. Di ini 9 ya? Kak Nur Misrudin. Masih kosong, Kak Danau, Kak Markoni masih, Kak Franky, Kak Listia udah, baru kakak-kakak 2 orang. Mulai. Lagi persiapan rapat tarkam. Oh, rapat tarkam. Ya, Menpora. Menpora. Kak Bekti udah mulai. Kak Honggi nih, Kak Honggi. Halo Kak Jas, Ya, Kak John. kirim tugasnya lagi Kak. Tadi pindah ke laptop jadi nggak kesimpan di laptop pesannya itu Kak ya. Oh iya, saya ulang lagi ya, Kak. Saya ulang lagi. Oke, bentar. Kirim ulang. Was, Nah, ini Kak. Oke, terima kasih Kak Jas. Ya, sama-sama Kak John. tunggu nanti aku main itu dulu lah. Oh ya. Askar. Askar, aku mau main. Udah main juga Askar. Tunggu Askar. Ya, udah main. Tunggu. Ini Kak Honggi terpental kayaknya ini. Jaringan mati lampu apa di sana? Pental Kak Honggi ini. Ya, jaringan. Bukannya apa? Nggak ada playingnya sendiri loh Adi.
ada yang itu lah. Kemarin fisik Iya, itu Bu. itu ada beberapa yang dikatakan bahwa kamu berarti mau soalnya dari mereka waktu kemarin kod yang dibutuhkan nggak ya terus kalau kayak seperti itu kan setiap tahun sebelum ini sebelum ada baru iya perjalanan mereka itu juga tapi kalau guru yang lain kan ada Anggi, ya Kak Anggi. Iya Kak, minta dikirim lagi linknya soalnya barusan mati lampu, jadi Oh iya, sama. masih untuk zoomnya ini. Oke, saya kirim lagi. Oke, sudah Kak? Pak Honggi. Sudah Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Kak Anbar ini udah hampir selesai. Kak Fatur belum, Kak Dedek gak ada kabar tapi dia aktif ini ada di Zoom, ada di Meet ya, Kak Dedek. Kak Dede. Lagi ada kegiatan Kak Dede? Saya bukaan. Oke, Kak Listiawati, Kak Dini, belum mulai Kak Listi. Kak Bekti juga sudah, Kak Jen juga sudah. Anggi baru memulai ya. Oke, Kak Akbar udah selesai. Halo. Salam Kak Martoni. Ya Kak, harus dikerjakan sekarang di Google Doc, itu sudah saya share di pesan. Jadi untuk hari ini tuh Kakak 1 jam ini merefleksikan ya bagaimana dalam mengikuti pembelajaran 1.1 mengenai refleksi paradigma pembelajaran PJOK, 1.2 mengenai asset based thinking, yaitu kekuatan berbasis aset. 1.3 yaitu pembelajaran yang bersifat pada peserta didik atau berdiferensiasi.
Silakan kakak-kakak di sana, ada juga nanti sesuai dengan pertanyaan untuk kakak-kakak menganalisis ini ada 6 soal. Silakan kakak-kakak semuanya tuliskan refleksi kakak di Google Doc yang sudah linknya saya bagikan di pesan. Kakak. Jadi habis jam ini berarti habis ini ya? Ya, cuma satu JP nih Kak. Waktu untuk nulis cuma setengah jam. Jadi kakak memang materinya ini 1.1 ini mengenai pemahaman 2 mengenai refleksi paradigma pelajaran PJOK. Jadi kakak nanti Kak Marconi mengerjakannya di Google Doc. Linknya sudah saya bagikan di pesan ya Kak. Kak Marconi pakai HP apa pakai laptop? HP ya? Oh, HP bisa nggak? Ada pesannya nggak yang muncul di sana? Tulisannya Ada pesan nggak Kak? Nah, di situ ada linknya nggak? Linknya tapi ada, tapi nggak bisa nulis ya. Nggak bisa ditulis ya, pakai HP ya. Itu kakak tulis di pesan juga nggak apa-apa di pesan ini. Di pesan di Google Meet-nya nggak masalah juga. Kalau memang nggak bisa dibuka. Ya. Oke, kakak Marconi, semangat kakak. Oke. Oke, Kak Listiawati, Kak Doni, Nopri ini nggak ada lagi ya, udah 2 kali nggak ikut. Bakti, John Kennedy, Kak Aunggi belum mulai? Oke Kak, kurang lebih 10 menit lagi lah ya. Nenek jadi pakai jam atau latihan upacara nggak ya? Kalau ada ya? Oh, jadi Kak Bubong, ada kan demam, paparin Zoom ini mau ya, di WA aja Kak, Oma sama Kakak kayaknya. Kirim dulu Kak. Ya. Jadi lo mungkin nggak latihan kayak Bubong. Kalau kita nggak kenal loh ya, kalau kakak sih belum ada, kakak sekali sih Devi, Devi, dia karena bukan
Sekarang kayak nggak tahu, kayak nggak kenal gitu loh. Padahal pas sebelum itu, padahal waktu pas ngobrol lagi udah butuh baik kali gitu kan, yang ada sesuatu apa. Itu kan mungkin orang-orang di dulu ya, karena kenapa di putus masuk itu orangnya belum punya ini, lu nggak bisa kenapa di sini. Pelayanannya sebenarnya mereka servisnya nggak harus dibawakan ya. Pelayanan masyarakat. Aku nanya, kok harus lapor dulu, mau daftar yang begitu. Kita paling murid datang ke sini kita ramah ya. Iya. Oke Kak, 5 menit lagi. Nanti saya minta kakak-kakak semuanya menyampaikan presentasinya di depan rekan-rekan yang lain mengenai refleksi kakak-kakak dalam pembelajaran 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Oke, Kak John sudah mengetik. Kak Ogi sudah mengikuti. Kak Beti, Kak Nopri, nggak ada kabar. Kak Velia belum. Kak Doni, Kak Listia udah mau selesai nih ya. Kak Pengki, Kak Marco ini belum. Kak Dana juga, Kak Nur Misrudin belum. Kak Dedek juga belum. Kak Fatur juga belum. Kak Anbar sudah ya. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berpartisipasi aktif ya, dalam kegiatan Google Meet ini dan juga dalam menyampaikan analisis dan juga gagasannya mengenai refleksi ya, dalam pembelajaran modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Ya, ada kakak-kakak yang belum tetap semangat menuliskan, menyampaikan gagasannya, analisis. Namun kalau nanti apa ya nanti kalau tidak ditulis, ya mohon nanti menyampaikan pendapatnya kakak-kakak ya. Oke, sambil ini terima kasih sudah menyampaikan gagasannya, refleksinya dalam pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3. Saya minta pertama kepada Kak Anbar ya. Kak Anbar, silakan Kak Anbar untuk menyampaikan refleksinya kepada kita semua. Oke, Kak Anbar ada ya? Hadir? Hadir. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang lagi sinyal apa nggak apa-apa Kak, nggak usah off cam juga nggak apa-apa. Ya soalnya ini biasanya pakai wifi terus ini pakai HP kurang ini nggak apa-apa. Off cam. Oke, off cam aja nggak apa-apa Kak. Ya, nggak usah dibuka kamera nanti takutnya dibuka kamera malah mempengaruhi sinyal kan. Nanti malah terputus. Oke Kakak Anbar, silakan menyampaikan refleksi analisisnya mengenai pembelajaran. Jadi saya langsung ke jawaban saya ya Kak. Ya, oke, silakan kakak-kakak. Nanti bisa ditanggapan. Jadi refleksi dari jawaban kami dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Fasil melalui materi kita hari ini. Mungkin refleksi kami sebagai peserta dan ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi menurut saya yang pertama yaitu saya menulis jawaban tersebut menyesuaikan pembahasan materi yang telah disampaikan terhadap kami, yang kami hubungkan dengan kejadian-kejadian di sekolah, misal dalam pembelajaran atau dalam lingkungan pembelajaran. Kami menuliskan setelah kegiatan, biasanya setelah kegiatan yang kalau masih fresh, walaupun jangkanya mungkin kalau kita zoom jam segini nanti agak sore habis maghrib, kegiatan atau pada momen-momen kesempatan luang di sekolah ketika sudah tidak mengajar, membuka LMS-nya, saya menuliskan beberapa dan yang saya tuliskan adalah hal-hal yang penting lah kira-kira kita perlu dan itu bisa dijadikan refleksi kita ke depannya gitu. Untuk yang kedua, kami menuliskan dengan cukup rileks. Jadi ekspresi kami dalam mengikuti ini ya cukup rileks. Rileks nggak ada beban lah, bisa kita ikuti dengan baik. Saya menuliskan dengan mengingat momen-momen kejadian sebenarnya. Ketika walaupun
sampean tadi bilang ini langsung kepada materi satu titik, tapi kan penyampaian itu lebih enak ketika ada fasilitator yang menyampaikan. Ya ibaratnya dari kakak kan sebagai fasil itu mendampingi kami untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi itulah proses dari momen-momen kejadian ada pertanyaan, ada feedbacknya. Jadi saya rasa itu kejadian yang kami butuhkan. Terus yang ketiga yaitu saling memberikan tanggapan kepada fasil. Itu bagian dari, menurut saya adalah berkaitan menulis itu apa yang jadi kejadian ketika fasil memberikan pertanyaan terus kita bisa menjawab, itu adalah bagian yang kami butuhkan. Jadi momen-momen untuk mengingat pembiasaan praktik pembelajaran. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jadi pembiasaan di lapangan ketika kita mengajar itu sangat kita butuhkan untuk kedepannya. Bagaimana menggunakan rubrik penulisan selama ini? Jadi selama kegiatan kami menulisnya mungkin hanya seperlunya atau secukupnya. Makanya kemarin saya bertanya, itu penilaiannya bagaimana? Makanya itu bagian dari sebuah ulasan saya secara pribadi. Terus seperti apa tulisan refleksi dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, menggunakan rubrik dengan menyesuaikan kejadian. Jadi kejadian-kejadian yang saya lakukan, terus itu ya yang saya tulis mungkin hanya seperti itu. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Mungkin menurut saya selalu mau tahu, mau berkembang, dan mau belajar. Itu mungkin proses yang kami butuhkan untuk merefleksikan hal-hal yang lebih baik lagi. Terus keterampilan apa saja yang kami butuhkan menurut refleksi lebih tajam. Mungkin karena ini sementara tatap maya, mungkin kalau tatap muka itu kami langsung lebih mengena. Jadi seperti ini gitu. Terus yang terakhir yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif, siapa yang membantu saya. Jadi jawabannya satu kesatuan, yaitu membuat catatan kejadian penting dalam pembelajaran mungkin sangat kita butuhkan. Terus kita juga mau dikoreksi, kita mau menilai juga mau dinilai kepada rekan sejawat, bahkan kepada peserta didik. Karena saya juga pernah mencoba, tolong Bapak itu di catatan buat Bapak itu seperti apa. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Kakak. Terima kasih Kak Anbar, luar biasa Kak Anbar jawabannya ya mengenai refleksi Kakak. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Kak Anbar secara bersama-sama. Oke, terima kasih Kak Anbar ya menyampaikan refleksinya tentang modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3 yang nantinya ini bisa mengubah cara pandang kita atau sudut pandang kita. Pasti tujuan pembelajaran PJOK ini yang berpusat pada didik ini bisa tercapai dengan maksimal sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita didik ya. Oke, tadi ada yang menarik dari jawaban itu, menuliskan hal-hal penting yang kakak rasakan atau kakak alami dalam setiap pembelajaran PJOK ya kakak, dalam proses pembelajaran. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada suara-suara dari guru yang lain, karena saya di ruangan guru nih, ada ruangan lain lagi. Ya, jadi seperti itu kira-kira Kak. Jadi di sini aset lingkungan ya, di ruangan guru ya. Ya, terima kasih Kak Anbar atas jawabannya. Telah menyampaikan pendapatnya mengenai refleksinya. Insya Allah ya Kak, nanti di bulan Oktober tanggal mungkin bisa dicek di jadwal, nanti kita akan luring. Kalau tidak ada perubahan dari BGP, kita akan luring kurang lebih 6 hari. Jadi sama-sama kita mengupas tentang diferensiasi, discussion model ya, tentang materi ini secara dan berdiskusi, berbagi pengalaman secara luring nantinya. Tempat nanti yang akan kita kabari di tempat. Oke, terima kasih Kak Anbar. Kita berikan close sekali lagi untuk Kak Anbar. Oke, selanjutnya Kak Anbar ini program dari SMP lah ya.
Dari SMP Ya. sudah. Kak Anbar nggak merasa ini ya, nggak merasa itu maksudnya tersita waktunya dengan kegiatan PKG ini ya? Sementara ini tidak, karena masih Sementara bisa. ini ya. Iya. Karena takutnya nanti besok kalau pas sudah mulai Iya. di piloting takut nggak tahu. Iya, kalau pengalaman kata ya mungkin bisa pengalaman dengan kakak sudah plotting PPG yang 1, 2 tuh. Ada yang cerita juga ke saya Mas Handoyo ya, senior kita lah ya. Awal-awalnya aja Kak. Ternyata setelah beberapa itu udah enak katanya. Udah Zoom, udah ketemu titik nyamannya, kayaknya udah tahu celahnya mungkin di PPG plotting ini ya. Jadi kawan-kawan yang lain juga dari daerah lain banyak kepanggil plotting juga, tapi alhamdulillah tetap di PKG tetap ikut ya, karena kan tidak tiap hari Zoom juga ya Kak ya. Kita sama-sama nggak beda dengan kita guru penggerak, atau sudah ada yang guru penggerak belum sini Kak kira-kira? Kak John, Kak Fatur ya, Kak yang lain, Kak Anbar sudah ikut guru penggerak apa gimana? Belum Mbak. Oh belum, berarti belum ada ya. Kalau guru penggerak mungkin lebih lagi deh. Kita PKG ke Mapel mungkin lebih berjalan dinamis. Oke, terima kasih Kak Anbar atas jawaban mengenai refleksinya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan kita nanti untuk kedepannya menjadi lebih baik secara bersama-sama Kak ya. Terima kasih. Selanjutnya sudah berpartisipasi. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini kepada kakak. Oke, ini dari Kak Listi. Kak Listi, gimana kabarnya Kak Listi? Masih sakit ya? Biar ada kesan tantangan. Doakan Kak Listi cepat sembuh ya. Ini kalau bisa kita kapan-kapan yang kelas 2 ini kita ngadakan kopdar lah ya. Kopdar, jarang luring lah ya. Kopdar ya. Kelas 2. Masih sanggup? Masih. Oke, Kak Listi silakan open mic. Iya. Kalau memang masih apa nggak usah, off cam aja nggak apa-apa. Silakan Kak Listi. Dari kamar mandi suruh ngapain, Kak? Gimana? Dari kamar mandi tadi suruh ngapain? Oke, Kak Listi. Nah, Kak Doni. Oke, silakan Kak Doni open mic. Ya, kalau memang masalah jaringan sama Kak Anbar nggak usah on cam nggak apa-apa. Oke, aja dulu. Dari perwakilan dari kakak-kakak kita yang mengajar di sekolah dasar ya. Silakan Kak Doni open mic. Ada kawan ya. Baik Kak, tapi saya masih nomor 5 Kak. Oh nggak masalah. Nanti kakak yang ke-6 kakak langsung aja nggak masalah. Langsung diungkapkan secara langsung nggak masalah. Nah, ini karena saya di ruang guru saya matikan dulu mikrofonnya Kak ya. Nggak dengar. Oke, silakan Kak Doni. Terima kasih Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi? Cara menulis refleksi versi saya adalah selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 adalah dengan menulis, merangkum setiap hal-hal penting yang disampaikan oleh Fasil ke lembaran rangkuman saya. Saya menulis refleksi ketika Fasil menjelaskan dan kadang di akhir pembelajaran. Yang saya tulis yaitu rangkuman dari pengertian refleksi, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, serta pembelajaran berdiferensiasi. 2. Perasaan cukup senang, hal yang muncul saat menulis refleksi adalah saya selalu mengkaji ulang dan melihat teori dan fakta yang terjadi di lapangan. 3. Hal baik yang terjadi setelah menulis refleksi yaitu ternyata banyak hal yang menjadi dasar keberhasilannya suatu pelajaran PJOK. Tantangannya lebih ke arah ketika penerapan di lapangan. Banyak tantangan seperti penerapan refleksi ketika selesai pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, karakteristik siswa, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 4. Rubrik menggunakan penilaian yang sesuai dengan pembelajaran. 5. Hal yang perlu ditingkatkan dalam merefleksi diri, yaitu lebih mau untuk terus belajar, keterampilan yang saya butuhkan untuk refleksi, yaitu kegiatan menulis jurnal setiap selesai materi yang disampaikan oleh fasilitator, dan juga merumuskan untuk tujuan pribadi. Pertanyaan terakhir,
Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang saya bisa memastikan bahwa saya bisa menjadi guru PJOK yang reflektif adalah setelah setiap selesai pembelajaran saya melakukan refleksi untuk diri saya ataupun untuk pembelajaran PJOK yang lebih baik. Yang bisa membantu saya adalah terutama diri sendiri, kemudian teman sejawat, kemudian para siswa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak Doni. Kita berikan plus yang luar biasa kepada Kak Doni secara bersama-sama. Kak Doni tadi telah menyampaikan refleksinya dalam pembelajaran 1.1, 1.2 hingga 1.3 ya Kak ya. Ada hal yang menarik yang disampaikan Kak Doni tadi, bahwasanya Kak Doni ini ya selalu setiap akhir kegiatan pembelajaran melaksanakan refleksi dengan peserta didik ya, yaitu menjadi motivasi kita bersama-sama. Jadi setelah pembelajaran kita harus ya mengusahakan melakukan refleksi sebagai evaluasi acuan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Kadang saya juga menyadari Kak ya, saya kadang lupa karena mungkin siswanya udah capek gitu kan. Ayo Pak istirahat ya. Jadi kan kita lupa untuk refleksi ya Pak Anggi ya. Kalau di SMA itu. Ya untuk saya refleksi tentang evaluasi materi pembelajaran saat itu gitu kan. Ke peserta didiknya itu kadang saya agak mulai lupa juga gitu kan karena siswa udah capek, kadang kita kasihan gitu kan. Nah pagi dalam pembelajaran PJOK di SMA ini kita berbagi pengalaman juga, itu 20 menit menjelang pergantian jam itu kita harus sudah selesai gitu ya Kak Onggi ya, di SMA Kak John ya. Kenapa nanti mereka ganti baju, jadi kan kadang mereka nggak sarapan jadi cepat-cepat, kadang kita terkadang lupa melakukan refleksi ya kan. Apalagi pada di akhir itu kan kita bisa menyampaikan KPD juga kan, kerja peserta bagaimana evaluasi pembelajaran saat itu. Ya, tapi ini sesuatu masukan atau ide yang luar biasa dari Kak Doni Margana. Terima kasih banyak, sama-sama berbagi pengalaman juga. Kak Doni ini ya tidak ini ya mengikuti PKG ini tidak tidak terkuras waktunya lah Kak ya. Siap tidak Kak? Tidak ya, masih muda harus semangat ya Kak Doni ya. Siap Kak. Guru PJOK hebat ya. Oke, terima kasih Kak Doni telah menyampaikan refleksinya. Oke Kak Bekti ya jaringan ya, Kak John juga nggak apa-apa, mungkin kayaknya jaringan sedang error ini ya. Oke, dari Kak Anbar dari SMP sudah, Kak Doni dari sekolah dasar sudah, kita minta dari Kak siapa dari SMA atau SMK ya sudah Kak. Oke, Kak John, Kak John Kennedy. Ya Kak John, kalau dia mau sholat zuhur dulu nggak apa-apa. Oke, kalau Kak John nggak ada, Kak Honggi, silakan Kak Honggi. Oke, Kak Honggi Fansa luar biasa nih. Ini di kantor Kak, sama di kantor juga nih. Nanti saya ketika Kak Honggi presentasi, saya mohon izin untuk matikan mikrofonnya dulu biar sama-sama kita mendengarkan. Kak Honggi, silakan Kak Honggi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1 sampai 3? Kapan biasanya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Oke, saya menjawab, saya menuliskan refleksi setelah pembelajaran selesai modul 1, modul 2, dan modul 3. Sesuai dengan framework yang sudah dipelajari untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai karakteristik siswa dan berpihak pada peserta didik. Jadi itu yang bisa saya tulis untuk refleksi modul 1, 1.2 dan 1.3. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul? Saya merasa memiliki makna dalam pembelajaran sebagai guru. Saya selalu berpikir bagaimana siswa bahagia dalam belajarnya melalui tulisan refleksi saya dalam modul ini. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi?
apa yang masih menjadi tantangan. Hal baik yang saya rasakan adalah dalam pembelajaran semakin baik, kemudian bertambahnya ilmu dan sesuai kebutuhan siswa. Tantangannya adalah saya terus semangat karena saya agak malas dalam menulis, apalagi menulis refleksi. Ya, itu adalah tantangan tersendiri dari saya. Kemudian 4, bagaimana saya menggunakan rubrik. Jadi rubrik saya gunakan untuk mengevaluasi tulisan refleksi saya, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau apa yang ingin saya capai. Jadi bisa menggunakan rubrik untuk menilai tulisan refleksi saya. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, terampil apa lagi. Saya harus sering menulis refleksi dengan berbagai macam-macam model framework, karena di modul 1.1 kalau tidak salah itu banyak sekali model-model framework berpikir untuk menulis refleksi. Supaya kita lebih bisa tajam dan mendalam dalam penulisan refleksi. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif? Yang saya lakukan mungkin dengan meminta masukan kepada rekan sejawat, bagaimana saya dalam proses pembelajaran memberikan pertanyaan reflektif atau tulisan reflektif saya untuk dikoreksi oleh teman-teman sejawat atau bahkan siswa, masukan dari siswa dan lain-lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Honggi yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai refleksi 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Kita berikan aplaus bersama-sama untuk Kak Honggi. Oh, ini bentar ya Kak, ini masih ada yang minta linknya ya. Oke. Masih ada yang minta linknya. Oke, terima kasih Kak. Ini ada sesuatu yang menarik ya Kak. Ini mengenai tadi yang Kak Honggi sampaikan, bahwasannya kelemahan kita salah satunya di guru sebagai seorang guru rujukannya adalah menulis ya Kak ya. Saya jujur saja pada saat mengikuti PKG ini juga ya sama, mengerjakan tugas-tugas ya kan. Tugas-tugas yang ada di LMS, PKG, PJOK itu ternyata banyak hal baru yang saya dapatkan selama mengikuti PKG PJOK ini yang nggak sebelumnya nggak ada kepikiran berdiferensiasi, gitu kan, paradigma pembelajaran buka, base of thinking, ya kan, pemanfaatan aset, ya kan, bagaimana kita menciptakan suasana yang positif dalam diri kita dan pembelajaran PJOK yang akhirnya apa? Kita berkolaborasi dengan siswa pun jadi positif. Gitu. Ini sangat menarik sekali dari Kak Honggi tadi. Pada dasarnya kita sama-sama berbagi pengalaman ya Kak, sama-sama belajar juga. Di Tebu terutama. Alhamdulillah di Tebu ini antusias untuk mengikuti PKG ini luar biasa dibandingkan kabupaten yang lain ya Kak ya. Ya jadi luar biasa, Tebu dapat apresiasi juga, bahwasanya tidak ada yang mundur gitu. Kalaupun ada 1-2 orang, tapi alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Oke, terima kasih Kak Honggi. Refleksinya mudah-mudahan kita sama-sama berbagi secara terus-menerus. Kalau ada kakak-kakak yang ingin resen silakan, ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau ingin masih ya, ingin berbagi refleksi silakan. Pak John Kennedy ini sudah nulis Kak Bekti. Katanya jaringannya ya susah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada lagi kira-kira yang sudah mulai. Nggak apa-apa nih kalau ada yang menulis langsung tetap nggak apa-apa Kak, nyusul. Ini otomatis dia ada, nanti saya buka lagi Google Doc nih, dia otomatis. Oke, kakak semuanya. Kita terima kasih ya, sudah ada tadi Kak Anbar, perwakilan dari SMP, Kak Doni dari sekolah dasar dan juga Kak Honggi dari SMA SMK sudah menyampaikan refleksinya. Kakak-kakak yang lain yang belum berpartisipasi juga silakan ya kan. Ini menjadi pedoman kita, acuan kita nantinya mengenai refleksi ini. Saya juga belum sempurna ya dalam menyampaikan materi, tapi sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi pengalaman, dan saya harap kakak juga rajin membaca elaborasi yang ada di LMS, karena di sana juga benar sekali yang disampaikan oleh Kak Anbar. Kita ini kalau tatap maya ini kurang puas rasanya, masih 50% gitu kan.
Mudah-mudahan nanti kita bertemu di luring itu disitulah 100%-nya ya kakak-kakak ya. Malah asik, enjoy di sana kan, ketemu dengan seluruh rekan-rekan yang ada di Kabupaten Tempo yang di TPKG ini. Oke kakak-kakak, langsung kita sudah selesai. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berpartisipasi aktif. Selanjutnya kakak-kakak sudah berbagi refleksi tadi, menyampaikan pendapatnya. Oke kakak-kakak, terima kasih. Ini kurang lebih kita sudah 1 JP lebih. Makan siang, yang mau makan siang sholat juga isoma ya kakak-kakak ya. Sampai bertemu kembali di hari Selasa. Di hari Selasa itu kita minggu depan ada 2 kali tatap maya kayaknya. Selasa dan hari apa ya? Ada kakak yang lihat jadwal ya? Selasa dan Jumat kalau nggak salah, Selasa dan Sabtu. Nah yang hari Selasa itu 3 JP kakak-kakak, 3 jam. Wow. Bukan 3 jam ya, jadi 1 JP-nya kan 45 menit. 45. Ya berarti kurang lebih 2 jam 15 menit ya Kak Onggi ya? Ya. Nah ya kita 35 menit. Ya 2 jam 45, 90, 1,5. 2 jam 15 menit ya kalau 45. Tapi kita 2 jam setengah lah. Biar waktu kita maksimal kan. Alhamdulillah waktu kita nggak ada masalah karena laporan waktu tuh nanti kakak terotomatis ini kehadirannya dan juga video ini nanti saya laporkan Kak. Ini otomatis tersimpan ya rekaman ini. Jadi 2,5 jam lah kurang lebih. Materinya kalau tidak salah itu mengenai isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Itu menarik kita diskusikan nanti. Mungkin isu sosial itu kita lebih banyak diskusi. Jadi saya mohon nanti kakak-kakak semuanya berperan aktif di sana sambil berdiskusi karena isu sosial ini itu tentang kejadian kita yang sebenarnya di lapangan gitu kan. Itu akan kita bahas nanti. Makanya agak banyak 3 JP ya kakak-kakak ya. Dan kakak-kakak yang terpanggil PPG ya tetap semangat di awal-awal. Kita sampai bertemu di hari Selasa. Terima kasih kakak-kakak yang sudah aktif hari ini, yang hadir hari ini. Luar biasa. Ya sudah memanfaatkan waktunya untuk kegiatan ini. Dan saya juga sebagai kakak-kakak di sini sebagai fasilitator imbas ya. Saya mohon maaf jika hari ini ada yang kalimat-kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri kakak-kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekamannya saya matikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, rekamannya saya matikan dulu. Bentar ya Kak. Oke, rekamannya saya matikan dulu. Bentar, rekamannya saya matikan dulu. Udah mati rekamannya. Belum, masih hidup. Yang Bang Enja, Kak Enja, cepet. Jangan cepet.